Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah di dalam majlis seperti ini, Sayyidina Umar ketika berpesan untuk masyarakat ataupun pada masa itu di kota Madinah untuk orang-orang yang ada pada masa itu untuk bertakwa kepada Allah, di pertengahan khutbah Sayyidina Umar mengatakan apa? Ya Sariyah al-Jabal, wahai pasukan perang, naik ke atas gunung, musuh ada dari belakang. Sayyidina Umar matanya bukan hanya memandang kepada apa yang ada di depan, akan tapi kepada pasukan perang yang beliau kirim ke luar sana. Allah berkehendak. Kata Allah, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi. Kata Allah, kalau saya sudah cinta kepada seorang hamba, saya yang akan menjadi pendengarannya, saya yang akan menjadi penglihatannya. Dakwah Rasulullah SAW adalah dakwatul aman, tentram, tenang. Rasulullah SAW mengajak kepada kita untuk menyalahkan diri sendiri, bukan orang lain. Ingat, jadi Rasulullah SAW adalah rahmah, kasih sayang. Saya ulangi sekali lagi, kasih sayang tidak melulu-melulu dengan meletakkan kepala di bawah, tidak. Kasih sayang bukanlah melulu-melulu dengan kata-kata yang lembut, tidak. Kasih sayang bukanlah dengan apa? Dengan ketika kita ditempeleng tangan kanan, pipi kanan, kemudian kita berikan pipi kiri kita, tidak. Itu bukan rahmah, itu namanya ihanah, penghinaan kepada agama Islam. Agama Islam adalah agama yang mulia. Nabi Muhammad sebagai rahmat memberikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Jadi kita termasuk umat istijabah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang mengimani adanya Allah dan adanya Rasulnya. Pilihan kita bukan. Allah yang memilih kita untuk bisa menjadi orang yang beriman. Syukuri nikmat tersebut. Syukuri nikmat tersebut. Arti syukur itu bagaimana, Habib? Syukur, bulan yang lalu saya ceritakan tentang syukur, tidak? Siapa yang hadir? Saya bercerita tentang syukur? Belum ya? Arti syukur, sebagian orang mengira bahwa sesungguhnya syukur dan hamd sama, padahal berbeda. Ada perbedaan antara alhamd wa syukur. Alhamd artinya pujian, asyukur artinya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamd terdiri dari al-i'tiqadu bil qalb. Al-i'tiqadu bil qalb wal iqraru bil lisan. Begitu juga asyukur. Asyukur al-i'tiqadu bil qalb. Kemudian yang kedua al-iqraru bil lisan. Hanya saja asyukur ditambah rukun satu lagi, yaitu al-amalu bil arkan. Apa maksudnya, Habib? Apa maksudnya syukur? Syukur itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama al-i'tiqadu bil qalb, meyakini dengan hati. Jadi yang main ini bukan cuma hati, tapi 3. Hati, lidah, kemudian anggota badan. Itu syukur. Syukur bukan hanya sekedar hati. Ya Allah, alhamdulillah saya dapat nikmat. Itu bukan syukur. Itu namanya pujian kepada Allah. Alhamd. Meyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan lidah. Setelah dia yakin, oh ini nikmat dari Allah, kemudian dia katakan alhamdulillah. Itu namanya alhamd, pujian kepada Allah. Seperti ketika seorang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, diucapkan kemudian diyakini, itu namanya pujian kepada Allah. Tapi syukur berbeda. Syukur harus ditambah dengan al-amalu bil arkan. Apa al-amalu bil arkan? Pengamalan dengan anggota badan, itu baru syukur. Contoh, ketika kita sering bilang, Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur akan aku tambah. Sering bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu hamd namanya, bukan syukur. Syukur itu seperti apa?
ketika engkau mendapatkan nikmat mata, kemudian kau yakin ya Allah ini nikmat dari Allah, kemudian kau sebut alhamdulillah saya dapat nikmat mata, kemudian apa yang kau lakukan? Kau jaga mata ini dari maksiat, itu namanya bersyukur kepada Allah. Itu namanya bersyukur kepada Allah. Kalau bisa dilakukan, Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur, aku akan tambah. Tambahnya dengan apa? Tambahnya dengan sekeinginan Allah. Allah berkehendak, apapun yang Allah inginkan mampu. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah di dalam majlis seperti ini, Sayyidina Umar ketika berpesan untuk masyarakat ataupun pada masa itu di kota Madinah untuk orang-orang yang ada pada masa itu untuk bertakwa kepada Allah, di pertengahan khutbah Sayyidina Umar mengatakan apa? Ya Sariyah al-Jabal, wahai pasukan perang, naik ke atas gunung, musuh ada dari belakang. Sayyidina Umar matanya bukan hanya memandang kepada apa yang ada di depan, akan tapi kepada pasukan perang yang beliau kirim keluar sana. Allah berkehendak. Kata Allah, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi." Kata Allah, kalau saya sudah cinta kepada seorang hamba, saya yang akan menjadi pendengarannya, saya yang akan menjadi penglihatannya. Ini bukan sesuatu yang mustahil. Allah memberikan kelebihan kepada manusia karena berkat dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu arti syukur. Nabi Muhammad mencontohkan di dalam Sahih Al-Bukhari, dikatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau beribadah kepada Allah hatta tawarramat qadamah, kaki Rasulullah sampai bengkak-bengkak. Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah mengatakan kepadamu inna fatahna laka fatham mubina?" Apa yang dikatakan oleh Allah? Liyaghfira, Allah ampuni dosa-dosamu, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Apa-apa yang kau lakukan dari dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Apapun yang kau lakukan, ini seakan-akan dibilang, wah ini bebas, mau ngapain aja, nggak ada rooming, mau ngapain aja terserah, nggak ada dosa. Kenapa? Karena dosa yang lalu dan dosa yang akan datang semua sudah diampuni. Dan ini bukan hanya sekedar perkataan omong kosong, tapi dalil Al-Quran. Allah katakan, aku ampuni dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Kalau kira-kira kita dapat tawaran seperti itu dari Allah, ente mau ngapain aja terserah. Dosa ente yang lalu udah nggak ada, dosa ente yang akan datang nggak ada juga, terserah mau ngapain. Kira-kira ngapain kita? Udah bebas ini hidup kita, orang nggak ada dosa. Nabi Muhammad SAW menunjukkan arti syukur. Kata Rasul SAW ketika ditanya, bukankah sudah diampuni dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang? Jawaban Rasulullah singkat, afala akunu abdan syakura. Saya pengen jadi hamba yang tahu balas budi kepada Allah, tahu bersyukur. Afala akunu abdan syakura. Itu rasa syukur. Kapan syukur itu terjadi? Ketika keyakinan ada di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lidah, kemudian dibuktikan dengan amal. Itu namanya syukur kepada Allah Subhanahu